Bismillahirrahmanirrahim. Ada banteng di atas rumah, orang ganteng mau ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama yang dikatakan oleh para alim ulama, puji dan syukur kita hadiratkan kehadiran Allah yang Majidul Ba'is, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Di sanalah turunnya hujan dan gerimis. Allah menciptakan wanita tak berkumis, senyum manis membuat iman semakin tipis. Dulu tinggalnya di Paris, sekarang tinggalnya di Pinang Baris. Masya Allah. Yang kedua, sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada pahlawan yang tak pernah makan bakwan, tokoh yang patut dicontoh, proklamasi yang harus diteladani, perjuangan hebat yang beliau lakukan, dari bukit beliau daki, ke lurah beliau turuni, bercucuran keringat, berhujankan anak panah, tombak dilemparkan, pedang dimainkan, darah bercucuran, keringat berhamburan, hanya satu tujuan, menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, dan yang saya hormati serta saya banggakan teman-teman peserta lomba Asafi Anizam yang ada di YouTube dan Instagram. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya pribadi menyampaikan sepatah, 2 patah, dan kata-kata itu dipatah-patahkan menjadi sebuah rangkuman yang akan saya bawakan, yang berjudul Peran Pemuda di era pandemi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Bapak Proklamator Indonesia Bapak Insinyur Soekarno pernah mengatakan, berikan kepadaku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Namun sayangnya pemuda sekarang berkata, berikan kepadaku 10 orang pemudi, niscaya akan kuseleksi untuk menjadi kekasih hati. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita semua tahu bahwa sekarang ini kita dalam masa sulit pandemi COVID-19. Yang kuat itu bertahan, yang lemah akan jadi korban. Yang mana sebetulnya pada masa genting seperti ini, peran pemuda sangatlah dibutuhkan. Tetapi berbicara tentang pemuda bukanlah perkara sederhana. Sebab apa? Sebab belum tentu semua pemuda peduli akan situasi seperti ini. Memang masih banyak pemuda yang peduli akan situasi seperti ini, tapi tak sedikit pula para pemuda yang masa bodoh dengan situasi seperti ini. Masih saja dengan mudah kita temui para pemuda yang berkerumun. Contohnya saja seperti demo yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Bagaimana para pemuda tanpa menjaga jarak, bagaimana para pemuda tanpa memakai masker. Walaupun kalau kita lihat-lihat kegiatan ini masih ada sisi positifnya, tetapi jika kita mengabaikan seluruh anjuran pemerintah, sama halnya kita seperti buang-buang tenaga dan membuang-buang waktu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad dengan kisah yang sebenar-benarnya, dan sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seharusnya para pemuda bisa menjadi agent of change, yaitu pihak yang mendorong dunia ini ke arah yang lebih baik. Melalui apa? Melalui efektivitas, perbaikan, dan pengembangan. Padahal kalau kita hitung-hitung, jumlah pemuda di Indonesia mencapai angka 64,19 juta jiwa. Dengan jumlah yang amat banyak, seharusnya kita bisa berkontribusi yang lebih lagi di pandemi sekarang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pesan saya sebagai kita para pemuda,
Harap kita menyaring terlebih dulu berita-berita yang masuk kepada kita. Misalnya saja ketika ada berita-berita yang belum tentu itu benar, jangan langsung kita konsumsi ke pikiran kita, tetapi harus kita cari tahu dulu apakah berita ini benar adanya atau tidak. Jangan halnya kita seperti langsung kita pahami berita tersebut dan langsung kita cerna sehingga kita emosi, dan itu semua dapat menimbulkan konflik dan masalah baru di dunia kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya menutup pidato saya ini, saya ada pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan pula tak mandi-mandi. Jalan-jalan ke Bali, singgah sebentar beli es koteng. Sampai jumpa kembali dengan saya, insya Allah dai yang ganteng. Mak lampir beli bubur, buburnya jatuh ke dalam sumur. Jangan lama-lama memandang muka saya, nanti malam gak bisa tidur. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.